Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sebelum memulai pelajaran dengan ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, untuk pagi hari ini pembelajaran masih tanpa tatap muka atau dengan menggunakan daring dalam jaringan. Jadi untuk anak-anak semua, mohon untuk melihat pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran 6 muatan IPA KD 3.4 atau dalam buku pada halaman 17. Anak-anakku semua, berbicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidup adalah apa? Makhluk hidup itu sesuatu yang hidup. Kalau sesuatu yang hidup pasti berbeda dengan sesuatu yang mati. Nah, karena ada perbedaannya, jadi untuk makhluk hidup mempunyai beberapa ciri atau biasa disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Ayo di sini, siapakah yang tidak bernafas atau yang bisa menahan nafas selama 1 jam? Wah, lama sekali. Pasti tidak akan bisa ya anak-anak. Karena apa? Manusia atau kita ini itu termasuk makhluk hidup. Lah, makhluk hidup di sini mempunyai ciri-ciri yang pertama, yaitu apa? Bernafas. Bernafas itu bagaimana, Bu Guru? Bernafas itu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itu ciri-ciri tuh bernafas. Terus ciri-ciri makhluk hidup yang kedua selain bernafas, menyambung tadi, untuk yang ciri yang pertama bernafas, kalau manusia biasanya mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda ya anak-anak. Kalau manusia bernafas dengan apa? Hidung. Kalau ikan bernafas dengan insang. Kalau tumbuhan bernafas dengan mulut daun ya. Berarti mempunyai cara pernafasan yang berbeda-beda. Tapi intinya apa? Bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu namanya bernafas. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, itu apa? Bergerak. Iya, bergerak. Bergerak itu kita bisa berpindah tempat. Maksudnya bagaimana, Bu? Contoh, kalian tadi pagi kan di rumah. Ketika mau berangkat sekolah, dari rumah menuju ke sekolah, itu kalian membutuhkan apa, anak-anak? Membutuhkan gerak lah. Itu salah satu contoh dari makhluk hidup. Bergerak, iso obah-obah. Kalau manusia bergeraknya dengan bagaimana? Berjalan. Kalau hewan ada melompat, kata melompat, ada apa? Merayap dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan, Bu, tumbuhan kalau kena angin bergerak apa tidak? Bergerak. Karena apa? Salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Terus selain bergerak apalagi? Peka terhadap rangsangan. Contoh. Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar daun putri malu. Ini sebelum disentuh. Kalian sudah tahu putri malu? Iya, putri malu sebelum disentuh isih mekrok wapik begini. Daunnya masih lebar. Setelah disentuh akan tertutup. Nah, ini salah satu contoh bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contoh lagi seperti ini anak-anak.
Ketika kalian berada di luar ruangan dan ada sinar matahari yang sampai di mata kita, secara otomatis mata akan menutup. Kalau tidak, tangan akan menyentuh mata. Untuk apa? Melindungi. Ternyata silau. Lah itu salah satu contoh dari makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Sudah paham? Selain daun putri malu, contoh makhluk hidup apa lagi? Ada kaki seribu. Lah kaki seribu kan berjalan lurus. Ketika disentuh langsung melipat. Itu juga salah satu contoh dari peka terhadap rangsangan. Terus ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Siapa yang dari lahir langsung besar seperti ini? Pasti tidak ada, karena makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu contoh bagaimana? Tumbuh dan berkembang. Sebentar, cari dulu. Iya. Ini contoh dari ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Contohnya begini. Ini ada hewan. Ini hewan apa? Ayam, hewan ayam. Ayam di sini dimulai dari telur. Ayam berkembang biak dan bertelur nggih. Bertelur. Setelah bertelur, telurnya netes menjadi apa? Kutuk atau ayam kecil ini. Masih kecil. Setelah dalam beberapa bulan menjadi ayam begini. Lah nanti ini ayam dewasa. Ini tumbuh. Artinya apa? Makhluk hidup. Ayam itu termasuk makhluk hidup ya. Itu tumbuh. Ada pertumbuhan. Di sini tumbuhan. Tumbuhan juga sama. Dari kacang. Kacang ini ada akarnya sedikit, sudah mulai kecambah ini menjadi tumbuh. Sama seperti dengan manusia. Manusia dulu berkembang biakan dari apa? Dalam kandungan. Sampai jadi bayi, sudah keluar dari rahim ibu, jadilah bayi. Bayi yang semula hanya terlentang, kemudian bisa tengkurap. Tengkurap terus bisa apa lagi? Berangkang, nanti dititah-titah belum bisa berjalan sampai manusia bisa berjalan. Apakah perkembangan manusia sudah sampai di situ? Tidak. Berkembang sudah berjalan saja sudah belum cukup. Artinya apa? Dulu masih bermain seperti ini. Jadi meskipun sudah bisa jalan, sudah bisa baca, tetapi karena pertumbuhannya belum sempurna, perkembangannya belum sempurna, akhirnya apa? Masih perilakunya seperti anak-anak, masih anak-anak, dalam fase anak-anak. Setelah itu ke dewasa, remaja ke dewasa, dewasa ke lansia. Itu salah satu contoh perkembangan. Jadi masing-masing makhluk hidup pasti mengalami tumbuh dan berkembang. Ya, terus berkembang biak. Perkembangbiakan. Lah, di sini perkembangbiakan dari makhluk hidup bermacam-macam. Kalau hewan, contoh ini hewan apa? Ayam. Ayam di sini mulai apa? Bertelur. Terus ayam kecil. Ini hampir sama berkembang biak. Maksudnya bagaimana di sini? Dari ayam yang besar bertelur menjadi ayam lagi. Artinya apa? Fungsi dari perkembangbiakan ini adalah untuk melestarikan dari jenis tadi. Misal hewan, ayam berkembang biak. Tujuannya apa? Agar tidak punah. Sama seperti dengan manusia. Seperti kalian kalau lihat di rumah, kalian pasti punya orang tua. Ada bapak, ada ibu, ada kalian. Kalian itu salah satu wujud dari berkembang biak. Lah sebelum ada bapak sama ibu, pasti ada kakek sama nenek. Kakek sama nenek berkembang biak menjadi bapak dan ibu. Terus menjadi kalian. Eksisten biar apa? Tidak punah. Ada generasi, ada turun temurun. Seperti itu.
Itu contoh dari makhluk hidup. Bu, apakah tumbuhan juga bisa berkembang biak? Iya, tumbuhan bisa berkembang biak. Misal, pisang berkembang biak dengan apa? Tunas. Iya, tunas di pisang. Itu kan di bawah ada, biasanya pisang kan di bawah ada kecil-kecil toh, kayak pisang kecil lah, itu berkembang biak dengan tunas. Terus ada lagi berkembang biak dengan biji. Contohnya apa? Pohon mangga itu juga bisa berkembang biak dengan biji pohon mangga, terus bisa tumbuh menjadi pohon mangga. Seperti itu. Paham anak-anak? Ya, yang ciri-ciri terakhir yaitu membutuhkan makan. Lah, anak-anakku sekalian, pasti setiap hari kalian membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan untuk apa? Untuk pertumbuhan. Terus apa lagi? Untuk melangsungkan kehidupan. Karena apa? Kalau kita tidak makan, pasti tubuh kita sakit atau bisa menjadi lemas ya. Di sini ada berbagai macam nih, ada 2 contoh. Untuk yang manusia makan makanan. Makanan manusia terdiri dari apa? Tumbuhan dan hewan. Kadang kita makan sayur, kadang kita makan daging, kadang kita makan telur. Seringkali pasti setiap hari makan nasi. Ini makanan. Lah, yang kedua, contoh yang kedua ini ada gambar apa? Gambar ayam. Ayam ini, nah, ayam juga membutuhkan makan sama. Kalau tidak makan gimana Bu? Ya nanti bisa mati. Namanya makhluk hidup itu harus makan. Yuk, kita simpulkan. Bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama tadi apa anak-anak? Bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir, membutuhkan makan. Sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan. Batasi dulu interaksi dengan orang-orang, karena memang apa? Kita harus siaga. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolahan. Stay healthy, tetap di rumah, terapkan pola hidup sehat, jangan lupa pakai masker. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu Lucy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.